Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here with me is Ado Shaida from TBA, name 204091008. I think that if I'm not false, I will give here this my name share. Okay. So in here I will give you a material of implicature part 1. So I don't know, aku gak tahu ini bakal ada part kedua atau enggak, tapi dari tugas ini ngasih yang implicature part 1. So yang pertama, sorry kalau sumpahnya PPT-nya, oh iya PPT-nya aku taruh sini ntar ya, jadi sorry kalau PPT-nya emang agak derd gitu. So yang pertama adalah implicator. Lalu apa itu dari implicator? Implicator adalah ujaran yang menyiratkan suatu yang berbeda dengan yang sebenarnya diucapkan. Suatu yang berbeda tersebut adalah maksud pembicaraan yang dikemukakan secara eksplisit. What is explicit? Explicit apa? Dengan kata lain, implicator adalah maksud, keinginan, atau ungkapan-ungkapan hati yang tersembunyi atau tersirat. Lalu, konsep implicator, percakapan yang dikenalkan oleh Paul Cridge pada tahun 1975 di Inggris. Cridge membedakan implikator percakapan yang akan muncul pembicaraan diharapkan untuk menghormati aturan umuman percakapan. Lalu dengan konvensional yang terkait dengan kata-kata tertentu seperti tetapi atau karena itu. Implikator percakapan adalah makna atau proposi yang diungkapkan secara implisit oleh penurut dalam turunannya kalimat yang dimaksud tanpa menjadi bagian dari apa yang dikatakan dalam pengertian yang ketat. Itu dari conversational implicator. So, habis itu ada atas dasar bahwa pembicaraan dan pendengaran bekerja sama dan bertujuan untuk menjadikan relevan seorang pembicara dapat menyiratkan makna secara implisit, yakni bahwa pendengar mengerti. Apakah Anda menonton program ini? Contohnya seperti itu. Terus habis itu ada lagi implikator percakapan yang mungkin adalah program ini membuat bosan. Bisakah kalimat mematikan televisi? Jadi contohnya itu bisa jadi, bisakah kita mematikan TV itu? Terus habis itu berbeda dari entitlement implicator dapat dibatalkan. Contohnya, John memakan beberapa kue, lalu saya pikir dia akan melakukannya. Berapa banyak yang tersisa, bahkan dia memakan semuanya. Jadi itu kurang nyambung. Lalu, jadi implikator percakapan adalah apa yang dikomunikasikan atau disampaikan atau dimaksudkan dikurangi apa yang dikatakan atau melampaui dan kadang-kadang berbeda dengan apa yang dikatakan. Ini merupakan hubungan antara pembicara dan proposi
yang dihasilkan oleh pembicara itu berdasarkan analogika percakapan. Jadi kayak orang-orang tertentu yang bisa nangkep percakapannya dia, kurang lebih kayak gitu ya. Lalu prinsip kerjasama. Critch mengusulkan agar peserta dalam komunikatif pertukaran dipandu oleh prinsip yang menentukan jalannya di mana bahasa digunakan dengan efisien, maksimum, dan efek untuk mencapai komunikasi yang rasional. Dia menyebutkan prinsip kooperasi, itu membuat kontribusi percakapan Anda seperti yang diperlukan pada tahap di mana itu terjadi dengan tujuan yang diterima atau arahan pertukaran pembicaraan di mana Anda terlibat. Lalu, prinsip kerja adalah istilah umumnya untuk 9 konsep yang memandu cara kita untuk berkomunikasi. Kesembilan konsep ini dikelompokkan menjadi 4 kategori yang disebut maksim percakapan. Lalu kualitas. Kualitas itu ada, jangan katakan apa yang Anda yakini salah. Itu dari kualitas. Kalau dari kuantitas, berikan kontribusi Anda seinformatif yang diperlukan untuk tujuan pertukaran saat ini. Lalu yang kualitas lagi, jangan katakan apa yang Anda tidak memiliki bukti yang memadai. Kalau kuantitas, jangan membuat kontribusi Anda lebih informatif dari apa yang diperlukan. Lalu hubungan, membuat kontribusi Anda relevan. Itu kalau hubungan. Lalu ada lagi cara, hindari ketidakjelasan, hindari keambiguan, atau hindari terlalu banyak yang tidak perlu terlibat. Lalu hubungan antara pembicara dan maksimal. Dalam percakapan, pembicara dapat melakukan satu dari empat hal mengenai hal prinsip kerja maksimal. Prinsip kerja maksimal. Pembicara mungkin mengetahui maksim ini adalah asumsi default. Pembicara dapat memilih keluar dari maksim dengan menggunakan frase yang menghilangkan atau mengurangi efek dari maksim dan sinyal ini ke penerima. Memberi sinyal ini tuh ke penerima. Fase ini disebut lindungi nilai. Lalu pembicara mungkin melanggar sebuah pepatah dan sepengetahuan lawan bicara, atau pembicara mungkin melawan maksim, misalnya berbohong gitu. Habis itu ada menyisih dari lindung nilai. Contohnya kualitas, yaitu sejauh yang saya tahu. Lalu aku mungkin salah, tapi kalau dari kuantitatif atau jumlah seperti yang mungkin Anda ketahui kayak gitu. Terus habis itu hubungan, itu contohnya ngomong-ngomong kayak gitu. Terus habis itu dengan cara saya tidak yakin apakah ini jelas, tapi kayak gitu.
Lalu setelah itu melanggar versus melanggar maksim. Yang pertama adalah violating, yaitu anak laki-laki itu telah bermain game selama berjam-jam ketika ibunya berkata, "Apakah kamu belajar sepanjang ini?" Lalu sang anak menjawab, "Ya, saya belajar sampai sekarang." Jadi itu namanya berbohong kayak gitu. Terus habis itu floating. Guru kepada siswa yang datang terlambat lebih dari 10 menit ke pertemuan kelas. Guru bilang, "Wow, kamu adalah orang yang tepat waktu. Selamat datang ke kelas." Lalu murid berkata, "Maaf Pak, ini tidak akan terjadi lagi." Jadi kayak sindiran kayak gitu. Nah, implikator percakapan. Ini adalah implikator percakapan yang muncul dari mengamati maksim dan mengikuti prinsip koperasi. Lalu ada kualitas. John meninggal minggu lalu. Plusnya adalah pembicaraan percakapan bahwa John meninggal sebelum minggu dan memiliki bukti yang cukup bahwa dia melakukannya. Pasti John meninggal gitu. Lalu jumlah. John memiliki 6 mobil. Itu John memiliki paling banyak 6 mobil kayak gitu. Lalu kalau dari hubungan, jam berapa sekarang? Jam berapa? Habis itu museumnya belum buka. Setidaknya sebelum museum biasanya terbuka. Habis itu cara. John mencuci tangan dan makan siang. John pertama-tama mencuci tangan dan kemudian makan siangnya, ya kayak gitu. Itu contoh dari cara. Lalu prinsip implikator dan prinsip implikator percakapan. Kualitas, kamu sangat pintar. Dalam kondisi tertentu, ini menyiratkan bahwa Anda tidak pintar sama sekali. Lalu jumlah. Apakah pekerjaan rumahmu sudah selesai? Saya telah menyelesaikan aljabar saya. Saya belum menyelesaikan bahasa Inggris. Oke, silahkan bahasa Inggrismu juga. Selesaikan bahasa Inggrismu juga, sorry. Lalu dari hubungan, Suhan terkadang bisa menjadi seperti sapi. Oh, hari ini indah sekali. Seorang tidak boleh bicara buruk tentang orang lain di belakang mereka. Lalu cara, siapa yang memecahkan vas ini? Itu salah satu dari 3 anak ayah. Saya tidak ingin memberitahu Anda tentang itu. Ya, jadi kayak gitu. So, this last. Maaf sebelumnya, tapi terima kasih untuk mendengarkan penyampaian materi saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Adalah saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.